Nah, bebaslah. Itu tadi. Untuk kamu bisa memberi makna dalam hidup, berarti kamu harus bebas dari belenggu-belenggu yang selama ini menghalangi kemajuanmu untuk memberi makna. Bagaimana caranya, Pak, saya bisa memaknai hidup saya versiku sendiri? Syaratnya cuma satu, bebaslah. Freedom. Nah, itu ada quotes dari kamu. I continue to believe that this world has no ultimate meaning. Aku selalu percaya bahwa dunia ini tidak punya makna puncak, makna utama. But I know, tapi aku tahu bahwa something in it has a meaning. Ada sesuatu di dunia ini yang bermakna. Apa yang bermakna itu? And that is man, manusia. Because he is the only creature to insist on having one. Sebab manusia adalah satu-satunya makhluk yang bersikeras untuk punya makna. Iyalah, menurutku sih makna puncak itu tidak ada. Kecuali makna itu ada di manusia. Karena manusialah yang memberi makna-makna, yang membuat makna-makna. Ngaji ini penting apa enggak? Itu kan makna-makna. Perlu ndak ada minuman dua semacam ini, itu kan makna-makna. Kadang-kadang diminum cuma satu, kok selalu dikasih dua misalnya. Tapi kan itu ada makna di sini, nggak sekedar matematika. Jadi yang punya makna-makna siapa? Manusia. Peristiwa ya sekedar peristiwa. Kitalah manusia yang menempelkan makna-makna. Jadi berarti apa? Makna itu adanya dalam diri manusia, tidak di alam semesta. Jadi alam semesta ini puncaknya makna apa? Tidak ada. Karena yang nempeli makna-makna itu manusia. Ya sama dulu kan waktu kita belajar filsafat bahasa semiotik itu kan, bahwa manusia itu makhluk yang bermain dengan tanda, dengan makna. Warnanya merah dimaknai berhenti, warnanya hijau dimaknai kualik ya. Merah berhenti, hijau jalan, ya bener. Ya kadang-kadang sambil ngantuk ngomongnya kebalik. Cuma nanti dalam konteks yang berbeda, merah dimaknai berani, ya kan? Sementara kuning dimaknai kematian misalnya, putih juga ada orang meninggal misalnya. Itu kan yang ngasih makna manusia. Barangnya sih cuma bendera warna putih, tapi kadang-kadang dimaknai ada orang meninggal. Kadang-kadang kalau di sirkuit balapan ya berarti ada tabrakan. Kalau kan selalu begitu. Kalau lagi perang itu maknanya menyerah kan gitu. Itu kalau kamu tidak cerdas urusan makna-makna, kamu bingung hidup di dunianya manusia. Kalau kamu maknai pokoknya putih itu artinya menyerah, nanti ada orang meninggal, wah ada yang nyerah nih berarti. Ya maknanya beda. Jadi itulah manusia, serba bermain-main dengan simbol. Kamu yang gundul, kamu yang gondrong, kamu yang rambutnya cepak, itu kan pasti memaknai. Saya filosof ya Pak, ya rambutnya panjang lah Pak, gondrong. Atau gundul, atau itu kan makna-makna. Barangnya sih ya itu, situasinya ya itu, tapi manusia yang ngasih makna. Maka hidup ini memang absurd, terimalah itu. Tapi biar hidupmu berharga, maknailah versimu. Biar kamu eksis jadi dirimu. Itu maunya kamu. Terus, yang jelas jangan lari. Ini teorinya tentang illusion, act of illusion. Banyak orang yang melarikan diri dari absurditas. Tidak mau menghadapi.
biasanya larinya pada apa? Kepercayaan-kepercayaan, lari pada makna-makna yang dipandang universal, yang dipertahankan mati-matian meskipun tidak cocok atau tidak nyambung. Pokoknya harus ini maknanya, karena ini sifatnya universal, itu lari namanya. Sampean punya pandangan kayak gitu itu loh, tidak cocok, sekarang situasinya berubah, tidak, pokoknya harus ini. Nah itu namanya lari, tidak berani menghadapi kenyataan. Dan kalau orang lari dari absurditas, katanya kamu berarti dia tidak akan sanggup menghadapinya. Lari itu bisa macam-macam, ke agama, ke filsafat, ke tradisi, ke budaya. Yang meskipun mungkin tidak relevan, tidak cocok dengan situasi, dipegangi mati-matian. Nah, itu namanya act of illusion. Illusion, bukan illusion ya, illusion. Pelarian. Banyak orang yang tidak sadar melarikan diri dari rumitnya hidup. Nyari nyaman dengan memegangi yang dia percaya, yang dia anggap benar, meskipun kalau mau jujur sudah tidak cocok lagi dengan kehidupan. Nah, itu kritiknya kamu. Nah, bebaslah. Itu tadi. Untuk kamu bisa memberi makna dalam hidup, berarti kamu harus bebas dari belenggu-belenggu yang selama ini menghalangi kemajuanmu untuk memberi makna. Bagaimana caranya, Pak, saya bisa memaknai hidup saya versiku sendiri? Syaratnya cuma satu, bebaslah. Freedom. Jadi freedom itu jalan paling pendek untuk orang bisa menerima absurditas. Nanti kamu memperkenalkan konsep acceptance without resignation. Menerima tanpa menyerah. Jadi menerima tanpa menyerah itu, iya, saya terima hidup ini absurd, tapi aku tidak akan menyerah menghadapi absurditas itu. Aku akan memberi makna. Aku akan merancang hidupku, memutuskan pilihan-pilihanku sendiri. Jadi, disitulah kuncinya kebebasan. Rahasianya bebas itu apa? Berarti orang melepaskan diri dari kungkungan absurditas hidup untuk memutuskan memberi makna sendiri terhadap hidupnya. Itulah freedom. Ya tinggal kamu cermati hidupmu, kira-kira yang sangat membelenggu apa? Yang tidak relevan, yang kamu anggap benar dalam hidupmu apa? Yang tidak cocok apa? Dievaluasi. Jadi kalau Pak sudahlah Pak, biar jalan saja. Wong memang hidup ini absurd, biarkan saja saya ikuti absurditas itu, berarti namanya menyerah. Tidak boleh. Absurditas terimalah, tapi jangan menyerah. Ya kayak kamu misalnya berkaca terus, oh ya saya terima Pak wajahku kayak gini, tapi aku tidak menyerah. Ya tidak menyerah itu maksudnya kalau aku mau berjuang berusaha nanti hasilnya juga. Nah itu namanya acceptance without resignation. Jadi menerima tapi tidak nyerah. Ya saya terima Pak, IP saya jelek, tapi saya tidak menyerah. Saya akan berusaha gimana caranya biar tidak DO misalnya. Nah, itu namanya acceptance without resignation. Atau kok seandainya DO, saya akan memaknai secara berbeda. Nah, loh iya, saya terima DO-ku tapi DO bukan segala-galanya misalnya.
Loh iya, emangnya hidup ditentukan oleh IP ijazah kan tidak. Ya, yo nomor satu nasib. Oke. Nah, ya. Kalau pas nasibnya jelek terus dimaknai saja sebagai tantangan. Kasih makna baru nanti. Oke. DO kan membebaskan dirimu dari banyak tanggung jawab. Loh iya kan, cara membacanya begitu. Itu yang disebut pemaknaan. Jadi selama ini kamu dikejar-kejar, kamu tegang luar biasa. Wah ini sebentar lagi, sebentar lagi. Tapi begitu DO, alhamdulillah. Bebas aku sekarang, tidak mikir lagi. Wong ya sudah free, nah, kan gitu. Itu namanya contoh pemaknaan. Jadi bebaskan dirimu dari banyak belenggu. Ada banyak topeng yang hari ini kamu pakai, setiap topeng membelenggu kepalamu. Nah, coba cek mana yang masih relevan, mana yang tidak. Kalau yang tidak relevan, ya lepaskan. Bikin makna-makna baru biar hidupmu berarti, berharga. Karena sejago apapun kamu, kalau hanya ikut-ikutan, tidak ada harganya. Kamu tidak eksis sebagai dirimu. Nyawanya teori eksistensialisme kan di situ. Dirimu berharga sebagai manusia, itu kalau kamu eksis sebagai dirimu. Bukan kerumunan tapi individual. Kamu sebagai apa? Ingin tampil sebagai apa? Itu kan eksis hari ini, itu kan kamu artikan tampil. Muncul sebagai apa? Nah itu eksistensialisme. Di situ eksistensialismenya kelihatan dari kamu. Oke. The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion. Satu-satunya jalan untuk berhadapan dengan dunia yang tidak bebas adalah menjadi sepenuhnya bebas. Sehingga hidupmu, keberadaanmu, hakikatnya adalah tindakan pemberontakan. Berontaklah. Yang diberontak apa? Ketidakbebasanmu. Ada banyak hal yang membelenggumu, bebaslah. Tindakanmu apapun kalau dasarnya tidak bebas, tidak ada nilainya. Saya orang baik, Pak. Kenapa kok kamu melakukan kebaikan? Dipaksa ya, Pak. Itu kan tidak ada nilainya. Orang tidak akan ngasih hadiah kamu, wong dipaksa. Kamu salah juga begitu. Kamu melakukan kesalahan, Pak terpaksa, Pak saya memperkosa. Lah kok bisa dipaksa, Pak? Itu kan juga ketika dipaksa kan nilai salahnya juga berkurang banyak. Wong kamu tidak bebas, milih sendiri. Kalau boleh milih kamu tidak akan memperkosa, tapi karena dipaksa ya terpaksa diperkosa. Contoh gampangnya begitu. Sehingga hidupmu harusnya adalah act of rebellion. Tindakan pemberontakan. Kamu tidak berontak siapa-siapa. Berontak nilai-nilai yang mengungkung hidupmu, yang membuat dirimu tidak eksis sebagai dirimu, sehingga semua tindakanmu jadi tidak bernilai. Nilai satu tindakan itu antara lain syaratnya harus kamu bebas. Dalam fikih kan selalu kan, misalnya haji apa-apa syaratnya yang pertama balik, terus merdeka. Kan selalu ada istilah merdeka itu. Karena orang kalau yang tidak merdeka, tidak kena khitab. Tidak bisa kena hukum. Wong dia tidak merdeka. Yang dia lakukan hanya sesuai perintah. Dia tidak bebas menguasai dirinya sendiri. Kalau dulu konotasinya memang perbudakan. Tapi hari ini ada banyak hal yang memperbudakmu, cuma kamu tidak sadar. Nah, ya nanti kamu renungkan sendiri sejauh mana kamu bebas, mandiri, menguasai hidupmu sendiri.
Kenapa sih harus bebas? Katanya, kamu freedom is nothing but a chance to be better. Kebebasan itu tidak lain adalah kesempatan untuk jadi lebih baik. Biasanya ketidakbebasan itu menginginkanmu ada dalam status quo. Harus seperti saat ini yang begini. Itu biasanya terus kamu dipagar-pagari sehingga tidak bebas. Padahal hidup kita ini kan harus selalu berkembang ke arah yang lebih baik, lebih baik. Kalau bahasa hadisnya, yaumuhu khairun min amsihi. Ketika tidak lebih baik, berarti kita macet, mandek di kebenaran hari ini. Yang mungkin sudah tidak relevan lagi di hari esok. Maka bebaskanlah dirimu biar kamu bisa jadi lebih baik dan lebih baik. Jadi berarti apa? Syaratnya untuk eksis, kemudian menghadapi absurditas itu adalah kebebasan dirimu. Tindakannya adalah tindakan pemberontakan. Terus, kamu, ini agak unik ya, dulu kita pernah ngaji tentang harapan. Kalau bagi Albert kamu, tidak usah berharap. Iya. Kenapa jangan berharap? Penolakan terhadap harapan berarti penolakan untuk percaya apapun melebihi yang ada dalam kehidupan. Jadi harapan itu katanya kamu bukan lawan dari keputusasaan. Orang punya harapan itu kan orang yang hidupnya di masa depan. Dia tidak hidup di masa kini. Itu cara melihatnya beda lagi sama kemarin-kemarin. Tapi perlu dipertimbangkan. Jadi orang yang terlalu banyak harapan, pokoknya tiap hari berharap terus, itu kan biasanya hari ini juga nggak ngapa-ngapain. Yang ditunggu besok. Tunggu saja besok. Tunggu saja besok. Kan mesti gitu. Saya baru saja bikin tulisan tentang gerakan Imam Mahdi mileniarisme itu. Masyarakat itu kalau sudah terpojok, tertindas, tidak punya solusi apa-apa, tidak punya jalan keluar apa-apa, biasanya stuck terus menyerah. Dan yang dimunculkan ideologi harapan yang namanya Imam Mahdi mileniarisme itu. Wis ndak apa-apa sekarang sumpek, besok tunggu saja Imam Mahdi datang, semuanya akan dibalas. Kalau Ratu Adil datang, selesai semua konflik di Indonesia. Kan gitu. Itu logika orang yang sudah kepepet, sudah menyerah. Memimpikan datangnya Ratu Adil. Nah, versinya kamu, makanya sudahlah, ndak usah mudah ditipu oleh harapan-harapan. Hiduplah hari ini saja. Jadi, bisa kok kamu hidup tanpa harapan itu. Kenapa? Nikmati saja hari ini. Katanya kamu, harapan bagi seorang absurdis, orang yang berani menghadapi absurditas itu, katanya kamu adalah metode pengecut untuk lari dari absurditas. Tidak berani menghadapi masa kini, tunggu saja besok. Nah, itu kayak kamu kalah, gegeran sama temenmu, tunggu saja, Gusti Allah tidak tidur. Kan selalu begitu. Itu tanda-tanda kamu tidak bisa melawan sekarang. Tenang aja. Setiap tindakan ada balasannya. Itu logikanya kamu begitu. Sebenarnya tidak usah begitu, lawan saja. Tanding hari ini. Kalau hari ini kamu kalah, apa ya? Bisa diharapkan besok kamu pasti menang. Jadi berjuangnya sejak hari ini. Jangan menunggu besok. Perhatikan saja situasi hari ini. Dengan tanpa memiliki harapan, katanya kamu, orang akan termotivasi untuk hidup sepenuhnya di setiap momen peristiwa yang dia hadapi saat ini.
Itu uniknya filsafat ya. Berpikir itu bisa dari banyak segi. Kamu mau nyari wajibnya orang punya harapan dengan haramnya orang punya harapan, itu sama-sama ada argumennya. Makanya tadi saya bilang tinggal cocokkan saja sama situasi hidupmu. Enaknya kamu punya harapan atau tidak yang kondusif sehingga nantinya melahirkan banyak kebaikan dari dirimu. Ya kamu sendiri nanti yang merancang. Kira-kira kamu perlu harapan apa enggak? Yang mungkin hidupnya penuh kegagalan, ya mungkin kamu butuh harapan biar enggak milih pilihan pertama tadi, bunuh diri. Sumpek, apa-apa gagal itu enggak apa-apa, mungkinnya punya harapan. Tapi yang sedang mengawali perjuangan, menurut saya tanding saja hari ini. Tidak harus ditipu oleh harapan-harapan. Itu kamu melihat yang nomor 2 ini. Terlalu banyak harapan membuat orang tidak fight. Jadi tidak mau turun ke gelanggang. Nah itu kalimatnya kamu. He who despairs of human condition is a coward. But he who has hope for it is a fool. Orang yang putus asa menghadapi situasi manusia hari ini itu pengecut. Dan orang yang punya harapan itu bodoh. Kalau ada waktu kamu cari novelnya kamu yang judulnya Strangers, orang asing. Itu isinya orang yang hidupnya cueknya pol. Ya memang judulnya orang asing. Kamu itu suka, kalau nulis novel itu tokohnya itu stranger, orang asing, outsider, dan yang sejenis itu. Jadi bukan aku atau kamu atau dia atau kita. Selalu posisinya orang asing. Nanti itu kan ceritanya seorang yang, ya pokoknya gambaran absurditasnya hidup itu nanti ada di kamus Strangers itu, di novel Strangers itu. Jadi orang asing. Isinya mungkin bagi kita yang sukanya hidup tertib, aturan moral, peduli sama orang lain, itu isinya tidak karu-karuan novel itu. Wong cerita ibunya meninggal aja di bagian awal itu. Ibuku meninggal, tapi tidak tahu juga sih meninggalnya jam berapa, lupa juga sih. Pokoknya kalimatnya jenis-jenis itu, jadi orangnya cueknya luar biasa. Nanti ada cerita dia bunuh orang juga, tapi ya tanpa ekspresi juga. Di penjara juga dinikmati saja penjaranya. Itu kan absurd. Hari ini kan banyak absurd-absurd semacam itu kan. Penjara untuk menghukum orang. Tapi ya bagi yang sangat miskin mungkin penjara lumayan bisa makan gratis. Itu kan absurd. Nanti yang sangat kaya penjaranya mewahnya luar biasa. Kos-kosanmu tidak ada apa-apanya sama penjara-penjara itu. Iya, kalau disuruh tuker mungkin mending kamu yang di penjara sana, yang di penjara suruh tidur di kos-kosanmu. Dia mesti tersiksa luar biasa. Lah iya kan? Loh itulah absurdnya hidup. Gitu loh. Kamu semacam itu pun kamu kan tidak merasa terpenjara. Kamu kan nggak pernah mengeluh, wah aku terpenjara di kos-kosan, kan tidak ada. Padahal mungkin kos-kosanmu ngalah-ngalahi penjara. Tapi koruptor-koruptor tertentu itu kan ya penjaranya mewahnya luar biasa. Ada kulkas, ada TV, ada itu. Itu kan yang disebut absurd. Loh, gimana orang bisa kapok? Kalau namanya hukuman tapi hukumannya menyenangkan, nah, itu kan absurd. Tapi tenang saja, jangan putus asa menghadapi situasi. Barang siapa putus asa, dia pengecut. Nah, ya semoga Pak besok lebih baik. Ah, itu harapan. Kalau harapan berarti bodoh. Itu kan kalimatnya begitu. Dia bodoh. Berarti apa? Taklukkan kalau ada situasi tidak beres hari ini, ayo dibereskan. Jangan nunggu besok.
Jangan berharap besok, sekarang. Kalau berharap besok kan ya, apalagi besok-besoknya kita itu kan bisa panjang rentangnya. Ya, saya berharap Indonesia ini nantinya lama-lama jadi negara adil dan makmur. Loh, jangan nunggu besok. Ayo berjuang sekarang biar Indonesia ini adil dan makmur. Itu maunya kamu. Oke. Makanya gunakan jurus ini, teori ini, konsep ini di ruang dan waktu yang pas. Awas keliru. Terus, kalau ini yang pemberontakan tadi ya. Jadi ada quote bagus dari kamu yang ini mungkin nyindir René Descartes dulu. I rebel, therefore I exist. Aku memberontak, maka aku ada. Iya. Loh, kalau kamu manut saja, ya memang kamu tidak eksis. Eksis itu kan tidak sama dengan hidup. Yo, kamu ada ya, tapi kan tidak eksis sebagai dirimu. Untuk kamu eksis sebagai dirimu, kamu harus memberontak. Yang diberontak apa? Situasi absurd dalam kehidupanmu. Beri makna versimu. Belenggu-belenggu yang tadi membuatmu hidup secara tidak sadar dalam kungkungan, dalam cengkraman kelompok, aliran, ideologi, gagasan, kebenaran, itu kan semua membelenggumu yang tidak mesti relevan. Berontaklah, kemudian pilihlah yang relevan, beri makna hidupmu yang positif, maka I rebel, therefore I exist. Aku memberontak, maka aku ada. Ya, itu. Kalau dulu kan cuma berpikir, aku berpikir maka aku ada. Tapi kalau berpikirnya kerumunan, hanya ikut-ikutan orang lain, kamu masih belum ada. Dirimu masih belum muncul. Munculnya dirimu itu kalau kamu eksis sebagai dirimu. Nah, ini Albert kamu. Terus. Nah, pertanyaan besarnya kan terus ada di sini. Tentang moralitas. Tapi kan kita hidup ini butuh akhlak, Pak. Butuh moralitas, Pak. Biar tertib. Iya. Orang absurd itu bukan orang yang anti moral. Bukan orang yang immoral. Tapi kalau dalam istilahnya kamu, dia lebih ke amoral. Ini susah ya membedakan. Amoral itu tindakan yang netral, tidak ada hubungannya sama moral. Kalau immoral itu tindakan yang berlawanan dengan moral. Saya minum itu mungkin amoral, tidak ada hubungannya dengan moral. Oh, haus ya minum biasa aja. Cuma kalau tehnya tak siramkan ke wajahmu, ya, itu immoral. Menyakiti orang lain itu immoral. Kamu duduk itu ya amoral. Amoral itu ya itu belum ada hubungannya dengan moral. Kamu duduk saja. Pak, saya duduk, Pak. Iya. Tapi saya duduknya sambil nendangi teman saya yang di depan. Oh, itu baru amoral, immoral. Jadi ada amoral, ada immoral. Nah, amoral ini isilah dengan nilai-nilai moral versimu. Jadi, baik atau buruk, lihatlah ruang dan waktunya, kemudian ciptakan makna itu versimu. Sama. Disitulah nanti kelihatan integritas moralmu. Sama kayak tadi ya contohnya. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu, hasil keputusanmu sendiri, termasuk dalam moral ini, perbuatan ini jadi bernilai. Tapi kalau dipaksa orang lain, hanya karena mengikuti, hanya karena apalagi komitmen tertentu yang mengikatmu, katanya kamu, ya itu
belum disebut bermoral. Kamu seolah-olah terpaksa, bukan keputusanmu sendiri. Kamu tidak bisa disebut berintegritas. Integritas itu jiwamu tercetak sudah bermoral begitu dan kamu putuskan bermoral. Tidak cuma karena ikut-ikutan saja. Disitulah kamu disebut orang yang berintegritas. Dan cirinya lagi, lihat situasi. Jujur misalnya, kamu ngerti kapan harus jujur ngomong apa adanya, kapan harus pakai kembang-kembang retorika, karena lihat situasi. Bukan berarti kalau kamu nggak ngomong apa adanya terus pasti kamu nggak jujur dan salah, nggak. Ada situasi-situasi yang mungkin kamu nggak harus jujur. Kalau jujur bahaya atau nggak sopan malahan. Misalnya kamu jenguk temanmu sakit terus bilang, waduh kalau kayak gini nggak lama lagi mesti sampean. Loh itu jujur. Cuma kan ya nggak usah ngomong di situ. Ya, temanku kemarin kayak gini 3 hari cumaan langsung. Iya. Kamu kan nggak mau dimarahi. Leo, aslinya memang begitu kok. Kok saya dimarahi? Saya kan jujur. Iya, jujur. Cuma ruang dan waktunya nggak cocok. Kamu harus cerdas juga memutuskan. Kapan harus ngomong jujur, kapan situasinya nggak memungkinkan. Oke, kalau ada muridmu misalnya ndak pinter ya ndak usah dimarahi. Kamu itu bodoh, pasti masa depanmu suram, pasti gitu. Iya. Ya kamu jujur sebenarnya, cuma kan ruang dan waktunya ndak cocok kamu ngomong begitu. Itulah integritas. Jadi ndak sekedar membuta mengikuti aturan, tapi kamu ngerti ruang dan waktunya yang pas. Itu maunya kamu tentang moralitas, menghadapi absurditas. Ini diambil dari novelnya The Fall. Ini sindirannya kamu pada kita. Jadi manusia itu katanya kamu biasanya merasa dirinya benar. Harusnya dibalik. Sebenarnya setiap manusia itu punya andil dalam kesalahan. Orang kan selalu merasa aku yang benar, aku yang baik. Tapi harusnya setiap orang sadar bahwa begitu lahir kesalahan, dia juga turut andil dalam kesalahan itu, dia turut ambil saham dalam kesalahan itu. Meskipun katanya kamu bagian menghakimi, tidak boleh orang menghakimi kesalahan orang lain. Sadarlah bahwa kamu sangat mungkin melakukan kesalahan dan setiap orang juga begitu, tapi jangan menghakimi kesalahan orang lain. Jadi kita percaya diri kita yang benar. Sekarang mulai digeser, kalau versinya kamu, percayalah bahwa kamu mungkin salah. Itu efeknya luar biasa. Hari ini kan kita kadang-kadang agak sumpek lihat orang yang mengklaim bahwa aku yang paling benar, aku yang paling baik. Lebih kondusif katanya kamu, sadarilah bahwa aku mungkin salah, aku mungkin keliru. Itu akan lebih baik. Meskipun jangan menunjuk ke orang lain. Aku ya, bukan kamu. Biasanya kan kita kebalik. Jangan ngomong gitu, kamu mungkin juga salah. Kan selalu ke orang lain. Kebalik. Jangan terlalu percaya padaku, aku ya mungkin salah. Jadi pada diri sendiri. Itu teorinya tentang guilt and innocence. Manusia itu biasanya kecenderungannya ngakui bahwa aku yang benar. Yang ini nanti dalam banyak kasus sering jadi sumber masalah. Karena aku merasa aku benar, terus kamu juga merasa kamu benar, itu kalau yang dipercaya sama ternyata isinya beda, yang terjadi kan konflik. Beda dengan mentalnya dibalik. Aku mungkin salah.
Kamu juga merasa, aku juga mungkin salah. Oke, dalam pergaulan kan lebih kondusif. Aku yang salah. Oh enggak, aku yang salah. Aku yang salah. Gegeran. Gegeran lagi ya akhirnya. Ya hidup ini memang absurd ya. Jadi, iya. Disuruh ngalah, akhirnya gegeran gara-gara saling ngalah. Nah, katanya kamu ini, we are all exceptional case. Setiap manusia, kita semua itu adalah kasus khusus. Jadi ini edisi terbatas. Setiap orang merasa dirinya istimewa, bahasa lainnya itu. Tidak ada loh orang itu yang kalau disuruh jujur aja, dia pasti merasa, aku ini istimewa loh. Aku ini luar biasa loh. Aku ini siapapun dia. We all want to appeal against something. Terus selalu protes tentang sesuatu yang tidak cocok dengan kebenaran yang dia yakini. Jadi ini bahasa lainnya, manusia itu merasa istimewa dan selalu komplain. Yang ketiga, each of us insists of being innocent. Selalu merasa dirinya benar. Bahkan demi 3 hal ini kadang-kadang yang disalahkan bisa manusia seluruhnya atau surga dan Tuhan. Dalam rangka apa? Menunjukkan bahwa aku ini khusus, aku ini harus dibela, aku ini bersih. Orang biasanya itu yang dia rasakan. Jarang orang merasa, saya ini biasa-biasa aja Pak. Itu biasanya basa-basi kalau ada orang ngomong gitu. Kamu ingin dianggap istimewa dengan bilang saya biasa-biasa saja. Jadi setiap orang adalah edisi khusus. Jarang orang yang merasa dirinya, oh saya itu jelek kok Pak. Enggak. Pasti kamu merasa istimewa. Yo, pasti selalu ada embel-embelnya. Kamu kalau menyebut dirimu jelek kan biasanya ada embel-embel. Yo, jelek-jelek gini Pak, saya itu kan mesti ada belakangnya. Nggak pernah saya jelek titik. Pasti jelek-jelek gini kan sih gitu. Jadi selalu edisi khusus. Ya makanya kalau ada yang tanya, kamu ganteng apa jelek? Oh, kalau saya sih ganteng enggak, cuma limited edition. Tidak ada lagi yang kayak saya misalnya. Nah, itu kan setiap orang merasa istimewa. Dan biasanya selalu komplain. Itu bahasanya Quran kan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu komplain terus. Jadi appeal against something. Terus merasa benar, merasa bersih. Feel innocent at all cost. Bahkan untuk demi semua tadi, keistimewaan dirinya, kebersihan dirinya, kadang-kadang menyalahkan semua orang. Atau bahkan bentuk ekstrimnya sampai menyalahkan surga kalau di situ, ya menyalahkan Tuhan. Ini maunya Tuhan gini, mau apa lagi? Kan begitu. Itu namanya nyalahkan Tuhan. Takdirnya Tuhan begini, mau apa lagi? Yang disalahkan Tuhan. Jadi cirinya itu tadi tentang guilt and innocent, bahwa manusia itu kebanyakan merasa dirinya bersih. Bahayanya di situ. Terus, ini kritiknya pada abad 21. Kenapa sih muncul absurditas-absurditas tadi? Sebenarnya kuncinya adalah pada modernisme. Jadi ini kritik yang disebut di hampir semua karya sastra Eropa awal abad 21, abad 20. Jadi budaya mekanisasi, budaya massa yang manusia jadi terasing dari dirinya, ada dehumanisasi.
Katanya kamu, kita ini produk dunia otomatis. Kita ini kayak robot. Disitulah sumbernya absurditas. Kita ini kayak robot, kalau sudah diprogram A, yo A. Padahal hidup ini tidak sesimpel itu. Ada peristiwa demi peristiwa dinamis berubah-ubah, sementara kita terlanjur A dan A terus. Sehingga ideal yang kita hayati sering tidak nyambung dengan hidup sehari-hari. Dari mana berarti itu munculnya? Mekanisasi hidup. Hidup kita ini monoton. Sarapan jam 7, makan siang jam 12, makan malam jam 7 malam. Dan kita kan ajak begitu. Pokoknya sehari makan 3 kali, Pak. Meskipun nanti di sela-sela jam makan itu bisa nyemil, bisa macam-macam. Kadang sudah makan berat, ada ketela, ada jagung. Lu kan belum nasi, Pak. Waktunya makan. Pokoknya mekanis hidup kita itu. Tidur jam sekian, bangun jam sekian, nanti kuliah jam sekian. Nggak luas. Mekanisasi hidup. Ya contoh yang lain banyak. Rutinitas-rutinitas yang menjebak. Kenapa menjebak? Karena kadang-kadang mungkin tidak relevan lagi itu dijalankan, tapi dipaksa harus begitu terus. Ngaji ini emangnya harus malam Kamis? Kok tidak bisa malam Minggu misalnya? Apa tidak bisa malam Jumat? Ya memang biasanya malam Kamis, ya malam Kamis aja lah, Pak. Itu jebakan-jebakan cara berpikir modern. Rutinitas. Ya sementara malam Kamis ya tidak apa-apa. Kapan-kapan diganti. Oke, tapi ini contohnya. Ini yang bikin hidup jadi absurd. Kamu mempertahankan idealmu yang sudah tidak relevan lagi dengan situasinya. Nah, ini cara untuk jadi eksis saya ambil dari salah satu suratnya kamu. Kalimatnya bagus-bagus. My dear, tuh, yo, sayang. Yo, kalau kita kan sering pakai kalimat sayang sekali. Kenapa Indonesia sepak bola itu nggak menang-menang? Karena begitu mau ngegolkan ndak gol, kata komentatornya, sayang sekali. Iya, wong ndak gol malah disayangi. Oke. Ya, katanya kamu ini in the midst of hate, di tengah-tengah kebencian, kutemukan dalam diriku cinta yang tidak terkalahkan. Di tengah-tengah air mata, kutemukan dalam diriku senyum yang tidak terkalahkan. Di tengah-tengah kekacauan, kutemukan dalam diriku ketenangan yang tidak terkalahkan. Aku sadari melalui semua itu bahwa di tengah-tengah musim gugur, kutemukan dalam diriku musim panas yang tidak terkalahkan. Dan itu membuatku bahagia. Karena apapun yang terjadi, betapapun kerasnya dunia ini menekanku, dalam diriku ada sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih baik, yang melawan balik, menekan. Oh, itu ngirim surat cintanya unik ya. Tapi isinya dalam. Ini membuat orang jadi tangguh. Dunia ini memang absurd. Banyak sekali kebencian, banyak sekali air mata, banyak sekali kekacauan. Tapi tidak usah khawatir kalau engkau manusia yang sejati, dalam dirimu ada cinta yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kebencian. Ada senyum yang tidak akan bisa dikalahkan oleh air mata.
Ada ketenangan yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kekacauan. Apapun tekanan dunia padamu, engkau lebih kuat, maka engkau bisa menekan balik dunia. Jangan mau ditekan. Caranya gimana? Tekan balik. Nah, jadi hidup kita adalah perjuangan saling menekan antara kita dan dunia. Menanglah, eksislah, jadi dirimu. Jangan tenggelam dalam absurditas tadi. Nah, itu nasihatnya kamu dari surat ini. Kalau ini juga dari buku hariannya. Temukan makna, sisihkan melankolia dari kesedihan. Keluarlah jalan-jalan. Jangan di kamar saja, jangan sumpek saja. Ayo keluar. Tidak harus satu perjalanan yang romantik di taman, tapi muncullah seolah-olah ada satu momen spektakuler, bertabur bunga dan keharuman, lalu satu sosok imajinatif yang luar biasa membawamu ke dunia lain. Keluarlah kamar, bayangkan sudah semua orang menyambutmu, bayangkan kamu disambut dengan bunga-bunga, bayangkan aja, enggak apa-apa. Iya. Jadi jangan mengurung diri terus di kamar. Tidak harus satu perjalanan yang membuatmu berkali-kali terlahir kembali. Temukanlah makna yang tidak pernah terbayangkan oleh kepala siapapun yang lain. Jangan takut menghabiskan waktu bersama dirimu sendiri. Tidak peduli nanti menemukan makna atau tidak. Curilah waktu dan berikan sepenuhnya secara eksklusif kepada dirimu sendiri. Nikmatilah hidupmu, bahagiakan dirimu. Curilah waktu. Ya, hari ini orang menyebutnya me time. Ya, tidak ngerti isinya apa me time itu. Pokok intinya senangkan dirimu. Harus ada waktu untuk itu. Nikmatilah privasi dan kesendirianmu. Itu bukan berarti membuat dirimu antisosial atau menolak dunia. Namun engkau perlu bernafas dan perlu menjadi dirimu sendiri. Hidupmu mungkin berat, sumpek. Isinya tekanan demi tekanan. Orang tua tanya kapan lulus, dosen ngasih tugas makalah ndak selesai-selesai. Duit habis, temenmu cerewet, itu kan tekanan demi tekanan. Kamu isinya stres terus. Keluarlah jalan-jalan. Nikmati hidupmu. Beri kesegaran untuk hidupmu. Engkau diberi Allah amanat pertama-tama itu kan ya tubuhmu sendiri. Jiwa dan ragamu. Jangan dibikin susah. Harus ada waktu, ambil nafas dan menikmati diri. Jangan mau ditaklukkan oleh dunia yang absurd. Carilah makna. Ketemu syukur, tidak ketemu, nikmatilah hidupmu. Kan gitu. Syukur-syukur kamu ketemu makna yang tidak pernah orang lain ketemu yang kayak gitu dan kamu dapatkan. Nah, itu sarannya kamu. Jadi dia hidupnya sejak kecil sumpek, maka dia tahu cara menyemangati orang untuk tidak menyerah menghadapi banyak kesulitan. Terus ada beberapa lagi quote yang saya bawa. Ini tips-tips untuk tidak jatuh dalam absurditas. Yang pertama ada quotes, people hasten to judge in order to not to be judged themselves. Orang-orang itu biasanya pingin cepat-cepat menghakimi orang lain. Kenapa? Biar tidak dihakimi. Makanya kamu tidak harus terlalu galau kalau dituduh orang macam-macam, dihakimi orang tidak. Itu dia menghakimi karena biar bukan dia yang dihakimi. Orang itu kan hidup saling menilai, cepet-cepetan menilai. Begitu kamu dinilai dulu kan kamu terus down dulu, dia merasa menang.
Jadi hidup ini rasanya kayak balapan menilai, balapan menghakimi. Siapa menghakimi siapa. Makanya kamu tidak harus terlalu kaget, terlalu galau kalau dihakimi orang, dinilai orang. Itu sebenarnya hanya biar dia tidak dihakimi duluan. Nah, itu katanya kamu begitu. Jadi santailah, jangan panik. Makanya kayak di yang kedua itu, to be happy we must not be too concerned with others. Kalau ingin bahagia, jangan terlalu dipengaruhi, terlalu perhatian dengan orang lain. Ya, ya setengah cuek lah pokoknya dalam hidup ini. Jangan terlalu galau dengan penilaian-penilaian orang lain yang tidak perlu. Wong mereka bukan dosenmu, bukan gurumu aja, tidak apa-apa. Penilaian mereka tidak harus terlalu menggalaukanmu. To be happy. Biar apa? Biar hidupmu bahagia. Hidup sekali jangan isinya hanya sumpek karena dinilai orang lain. Nah, itu hidup yang tragis. Termasuk yang ketiga, don't believe your friend when they ask you to be honest with you. Jangan percaya kalau ada temanmu menyuruhmu jujur pada mereka. All they really want, yang mereka inginkan sebenarnya adalah maintain the good opinion they have of themselves. Dia sebenarnya sekedar ingin meyakinkan bahwa diri mereka lah yang baik. Jadi kalau ada orang ngomong, "Mbok kamu jujur padaku," itu sebenarnya dia cuma ngomong, "Aku jujur, sekarang kamu jujurlah padaku." Jadi sebenarnya dia ingin meyakinkan dirinya bahwa aku ini sudah baik, sekarang tinggal kamu yang harus baik. Itu sama kayak menilai tadi, sebelum dinilai orang, dia menilai dulu. Nah, jadi kalau ada orang, "Mbok kamu jujur padaku," ya kamu duluan yang jujur. Jadi kalau memang niatnya menjatuhkan teman, ya jangan terlalu diambil galau. Don't believe your friend. Oh, itu pokoknya di level ini itu kamu ngajak gegeran ini sama orang lain. Kenapa? Karena orang lain sering ngerecoki hidup kita. Meskipun nanti belakangan kan ada moralitasnya. Ya enggak sekedar ini. Cuma antara lain ini. Karena di sekeliling kita banyak orang yang ingin eksis tidak dengan cara mengeksiskan dirinya, tapi dengan cara menjatuhkan temannya. Sehingga eksistensi dia menunggu temannya jatuh apa enggak. Kalau temannya jatuh baru dia muncul. Nah, itu hati-hati menghadapi orang yang semacam ini. Ada lagi, kalau ini beda tema. I don't want to be a genius. I have enough problem just trying to be a man. Aku tidak ingin jadi orang jenius. Aku sudah cukup sumpek banyak masalah dengan berusaha untuk jadi manusia saja. Ini maksudnya apa? Kita sering nambah-nambah ideal tadi. Saya ingin jadi manusia yang jenius. Itu nambah sumpek lagi. Jadi manusianya saja sudah susah, kamu nambah lagi jadi manusia yang jenius. Saya ingin jadi manusia yang berguna bagi nusa, bagi bangsa, bagi agama, bagi orang tua. Sumpek lagi kamu. Berguna bagi orang tua aja susahnya luar biasa, kamu tambahin lagi. Cukup jadi manusia sudah memusingkan. Apalagi nambah-nambah beban lain-lain macam-macam. Nah, itu kritiknya kamu. Terus kalau ini kebalikannya, ngajak berteman. Kalau tadi kan ngajak musuhan. Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk behind me, I may not lead. Walk beside me, just be my friend. Ya, jangan berjalan di depanku, mungkin aku tidak akan mengikutimu. Jangan berjalan di belakangku, aku tidak akan mengarahkanmu, aku tidak akan memimpin kamu. Berjalanlah di sampingku,
Jadi temanku saja. Ini bisa kamu pakai kalau waktu mau nembak. Ya, iya kan? Yo, jangan jalan di depanku, jangan jalan di belakangku, di sampingku. Oh, jadilah temanku. Nah, ya. Jadi, ya kan kalau ini kalimatnya teman kan ya memang teman saja. Ya, bukan yang lain. Nanti jawabannya ya kan teman aja kan? Ya. Maunya kan memang cuma teman. Kalau ini untuk para dosen. Ya, some people talk in their sleep. Lecturers talk while other people sleep. Ini kamu loh, benar dia bilang gitu. Mungkin dia pas lagi ngajar itu mungkin mengalami ini. Banyak orang yang berbicara waktu tidur. Tapi hanya dosen yang berbicara sementara banyak orang tidur. Ya. Ngaji ini kan juga gitu. Dosennya ngomong dewe, kalian tidur sama cengenges-cengenges sejak tadi. Oke. Jadi some people talk in their sleep, lecturers talk while other people sleep. Ini nanti kamu bawa kasihkan dosenmu biar dosenmu senang. Oh iya ya, kadang-kadang gini. Oke, saya kira itu untuk kamu. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.